Pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang menyatakan hubungan dua hal di mana tidak memiliki kesamaan atau tidak sama dengan. Untuk pertidaksamaan ini menggunakan tanda lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, maupun kurang dari atau sama dengan. Nah, kali ini yang akan dipelajari adalah pertidaksamaan linear satu variabel, kemudian yang kedua adalah pertidaksamaan kuadrat satu variabel. Terutama adalah tentang interval atau selang, di mana interval atau selang ini untuk menyatakan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut. Nah, ada dua hal yang akan kita pelajari. Pertama adalah garis bilangan, yang kedua adalah berupa himpunan. Untuk menggambarkan batas-batas interval pada ujung garis bilangan, biasanya digunakan tanda. Yang pertama adalah berupa lingkaran kosong, kemudian yang kedua berupa lingkaran penuh. Nah, lingkaran kosong ini digunakan untuk pertidaksamaan dengan tanda lebih dari atau kurang dari. Sedangkan untuk lingkaran penuh ini digunakan untuk pertidaksamaan dengan tanda pertidaksamaan lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Nah, contoh yang pertama, di sini ada X lebih dari 3. Kita akan gambar dia di dalam interval garis bilangan ya. Garis bilangannya seperti ini. Kemudian kita letakkan di situ ada bilangan 3 menggunakan lingkaran kosong. Kenapa? Karena tanda yang digunakan adalah tanda lebih dari. Kemudian kita lihat di sini untuk tanda lebih dari ternyata lancipnya ada di sebelah kanan. Nah, ini sebagai penanda kita atau untuk mempermudah cara kita belajar di sini. Kemudian, nah di situ ya karena lancipnya di sebelah kanan, kita lihat daerah yang diarsir atau daerah yang berwarna merah muda merupakan daerah penyelesaiannya. Ini juga berada di sebelah kanan bilangan 3. Nah, analoginya seperti itu. Karena tanda pertidaksamaannya lebih dari, nah kemudian pada garis bilangan itu menggunakan lingkaran kosong. Kita lihat jika di situ menggunakan lingkaran kosong atau tanda pertidaksamaannya lebih dari, maka bilangan 3 tidak termasuk ke dalam penyelesaian, atau dapat dikatakan bahwa penyelesaiannya adalah himpunan bilangan yang lebih dari 3. Misal 3,5, 4, 5, 100 dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk tanda lingkaran penuh ya, atau di sini menggunakan contoh X kurang dari sama dengan 4. Nah, kita buat garis bilangan seperti ini, kemudian kita letakkan bilangan 4 di garis bilangan menggunakan lingkaran penuh. Nah, kita lihat di sini untuk tanda kurang dari atau sama dengan ya, lancipnya ternyata ada di sebelah kiri. Kita lihat daerah yang diarsir di situ juga ada di sebelah kiri bilangan 4. Nah, di situ daerah penyelesaiannya. Nah, karena di situ berada di sebelah kiri bilangan 4, ya, maka nanti untuk penyelesaiannya adalah bilangan 4 ini termasuk ke dalam penyelesaian karena di situ tanda pertidaksamanya adalah kurang dari atau sama dengan. Jadi 4 ini masuk ke dalam penyelesaian. Begitu juga bilangan yang kurang dari 4. Misalkan 3, 2, negatif 1, negatif 10 dan lain sebagainya. Nah, di sini penjelasan tambahan bisa kalian saksikan sendiri. Nah, untuk penjelasan tambahan berikutnya, di sini ada bentuk soal seperti itu. Kita membacanya adalah X lebih dari 1 dan kurang dari 6. Jadi X ini berada di antara 1 dan 6. Menggunakan tanda pertidaksamaan kurang dari, jadi tanda pertidaksamaan yang digunakan adalah kurang dari semuanya.
untuk di depan dan di belakang X. Kemudian di sini untuk garis bilangannya, bilangan yang kecil kita letakkan di depan, berarti di situ adalah 1, kita gunakan lingkaran kosong. Kemudian untuk 6 kita letakkan di belakang untuk bilangan yang besar, lingkarannya kosong juga. Kemudian yang diarsir adalah tengah-tengah atau di antara 1 dan 6. Nah, yang diarsir itu merupakan daerah penyelesaiannya. Berdasarkan garis bilangan tersebut, karena lingkarannya kosong, maka dapat dikatakan bahwa 1 dan 6 ini tidak termasuk dalam penyelesaian, ya, karena di situ lingkarannya kosong. Kemudian, penyelesaiannya adalah himpunan bilangan yang lebih dari 1 dan kurang dari 6. Misal berapa saja? 2, 2,5, 3, 5, 5,9 dan seterusnya. Nah, untuk yang selanjutnya di sini cara membacanya adalah X lebih dari sama dengan negatif 3 dan kurang dari sama dengan 1. Jadi di sini menggunakan tanda kurang dari semuanya untuk di depan dan di belakang X. Nah, garis bilangannya sama, tetapi di sini untuk negatif 3 menggunakan lingkaran penuh. Kemudian untuk 1 di bagian belakang, ini untuk bilangan yang besar, juga menggunakan lingkaran penuh. Nah, untuk daerah penyelesaiannya atau daerah yang diarsir adalah di antara atau di tengah-tengah negatif 3 dan 1. Nah, itu yang diarsir kuning. Nah, untuk yang selanjutnya ini ya, negatif 3 dan 1 ini termasuk dalam penyelesaian. Karena di situ menggunakan lingkaran penuh dan juga tanda pertidaksamaannya. Nah, ada tanda sama dengannya. Sehingga penyelesaiannya adalah negatif 3 dan 1 serta himpunan bilangan yang lebih dari negatif 3 dan kurang dari 1. Selanjutnya, ini cara membacanya adalah X lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari 10. Nah, tanda pertidaksamaannya untuk di depan X adalah kurang dari sama dengan, untuk di belakangnya X itu adalah tanda ya kurang dari saja, tidak ada sama dengannya. Nah, cara membuat garis bilangannya sama seperti tadi. Di sini untuk 0 bilangan yang kecil kita letakkan di depan, kemudian lingkarannya adalah lingkaran penuh. Nah, untuk yang 10 ini kita gunakan lingkaran kosong karena di situ adalah menggunakan tanda kurang dari tanpa sama dengan. Nah, daerah yang diarsir masih sama seperti tadi. Kemudian di sini ya, untuk 0 ini termasuk ke dalam penyelesaian, tetapi 10 tidak termasuk dalam penyelesaian, sehingga penyelesaiannya adalah 0 serta himpunan bilangan yang lebih dari 0 dan kurang dari 10. Misal berapa saja? 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan misal 9,9, 9,999 dan seterusnya. Seperti itu. Selanjutnya, ini cara membacanya adalah X lebih dari 4 dan kurang dari 1 atau sama dengan 7. Ya, kurang dari 1 atau sama dengan 7. Jadi, yang ini ya, untuk tanda pertidaksamaan yang kita gunakan di depan X adalah kurang dari, sedangkan yang di belakang X adalah kurang dari sama dengan. Nah, garis bilangannya untuk 4 ini kita letakkan di depan dengan lingkaran kosong. Untuk 7 ini bilangan yang besar kita letakkan di belakang menggunakan lingkaran penuh. Nah, untuk daerah penyelesaiannya masih sama, yaitu di tengah-tengah di antara 4 dan 7. Nah, seperti itu. Tetapi di sini 4 tidak termasuk dalam penyelesaian, tetapi 7 masuk dalam penyelesaian, sehingga penyelesaiannya adalah 7 serta himpunan bilangan yang lebih dari 4 dan kurang dari 7. Misalkan 5, 6, 7. Nah, paling besar adalah 7. Seperti itu. Nah, ini adalah penjelasan tambahan selanjutnya. Di sini ada X kurang dari 2 atau X lebih dari 6. Jadi menggunakan kata hubung atau. Ya, seperti itu. Nah, tanda pertidaksamaan kurang dari digunakan untuk bilangan yang kecil, di sini adalah 2, dan tanda lebih dari digunakan untuk bilangan yang besar atau di sini adalah 6. Nah, garis bilangannya untuk X kurang dari 2 sudah kita pelajari di depan seperti apa. Lingkarannya kosong, kemudian
Nah, daerah yang diarsir ada di sebelah kiri bilangan 2. Sedangkan untuk X lebih dari 6, kita letakkan di belakang seperti itu. 6-nya menggunakan lingkaran kosong juga. Nah, untuk daerah yang diarsir adalah di belakang atau di sebelah kanan dari 6. Jadi, nanti untuk himpunan penyelesaiannya 2 dan 6 ini tidak termasuk dalam penyelesaian. Ya, karena di situ menggunakan lingkaran kosong. Kemudian himpunan penyelesaiannya adalah bilangan yang kurang dari 2, misalkan 1, negatif 1, negatif 100, atau himpunan bilangan yang lebih dari 6, misal 7, 8, 9,5, 10, dan seterusnya, seperti itu. Selanjutnya, ya, itu dibaca X kurang dari sama dengan negatif 4, atau X lebih dari sama dengan negatif 2. Nah, sama seperti yang sebelumnya, untuk negatif 4 ini menggunakan tanda pertidaksamaan kurang dari sama dengan, karena dia bilangan yang kecil. Kemudian untuk negatif 2 menggunakan tanda pertidaksamaan lebih dari sama dengan, karena dia bilangan yang besar. Nah, garis bilangannya hampir sama seperti yang sebelumnya. Di sini negatif 4. Nah, kemudian yang diarsir adalah di sebelah kiri dari negatif 4. Kemudian untuk X lebih dari sama dengan negatif 2, yang diarsir adalah di sebelah kanan dari negatif 2, seperti itu. Nah, seperti itu. Kemudian negatif 4 dan negatif 2 ini termasuk ke dalam penyelesaian ya. Dan ditambah lagi dengan bilangan-bilangan yang kurang dari negatif 4, misal negatif 3, negatif 2, negatif 1, dan misal negatif 5, negatif 6, negatif 6, dan seterusnya. Kemudian yang lebih dari negatif 2 ya misalkan negatif 1, 0, 1, 2, dan seterusnya, seperti itu. Nah, ini ada lagi tambahan, bisa kalian cermati sendiri ya. Baiklah, sekarang penerapan dalam pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, tentukan himpunan penyelesaian dari 2x ditambah 6 kurang dari 8. Kita selesaikan terlebih dahulu untuk pertidaksamaan ini ya. Ini sudah pernah kalian pelajari di tingkat SMP, kita hanya mengulang saja. Nah, kita peroleh nilai x-nya kurang dari 1. Untuk x kurang dari 1 ini, kita nyatakan dalam bentuk interval garis bilangan. Nah, lingkarannya adalah lingkaran kosong. Kemudian karena di situ x kurang dari 1 atau lancipnya itu kan di sebelah kiri,
maka nanti untuk daerah yang diarsir juga ada di sebelah kiri dari bilangan 1. Jika dinyatakan dalam bentuk himpunan penyelesaian, maka X sedemikian hingga X kurang dari 1. Untuk contoh yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari 4X dikurangi 1 lebih dari sama dengan 2. Nah, kita selesaikan dulu untuk pertidaksamaannya. Ya, sama seperti yang atas cara menyelesaikannya. Kita peroleh untuk nilai X-nya adalah X lebih dari sama dengan X lebih dari sama dengan 3/4. Maka dari itu kita letakkan dalam garis bilangan menggunakan lingkaran penuh. Kemudian yang diarsir adalah bagian sebelah kanan dari 3/4. Ya, karena dia lebih dari menuju X yang positif seperti itu. Himpunan penyelesaiannya X demikian hingga X lebih dari sama dengan 3/4. Nah, kemudian di sini kita akan terapkan dalam pertidaksamaan kuadrat satu variabel. Nah, tentukan himpunan penyelesaian dari X kuadrat ditambah 7X ditambah 10 lebih dari 0. Nah, caranya adalah kita akan menentukan akar-akarnya terlebih dahulu atau menentukan nilai X pembuat 0 ya. Nah, untuk pemfaktoran seperti ini kalian bisa melihat video yang ada di channel YouTube saya. Di situ sudah ada bagaimana cara menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Bisa digunakan di dalam menentukan akar-akar dari pertidaksamaan kuadrat. Nah, seperti ini cara memfaktorkannya, tidak harus menggunakan pemfaktoran ya, bisa menggunakan cara yang lain. Nah, kita lihat di sini X tambah 2 dikalikan X tambah 5 lebih dari 0. Untuk menentukan nilai X-nya, kita ubah terlebih dahulu tanda pertidaksamaan di sini menjadi bentuk persamaan. Jadi X ditambah 2 sama dengan 0 dan X ditambah 5 sama dengan 0. Seperti itu. Nah, kita peroleh nilai X sama dengan negatif 2. Kemudian yang kedua adalah negatif 5. Setelah itu kita letakkan di dalam garis bilangan. Kita lihat ya, di situ menggunakan lebih dari tanpa sama dengan. Berarti lingkaran yang kita gunakan adalah lingkaran kosong. Selalu diingat bahwa bilangan yang kecil ada di sebelah kiri atau di depan, kemudian bilangan yang besar ada di belakang atau di sebelah kanan. Nah, di sini sudah saya tandai daerah pertama, kedua, dan ketiga. Ada 3 daerah. Kita akan menentukan daerah penyelesaiannya itu di mana. Nah, caranya adalah kita uji nilai X. Nah, di sini kita bebas memilih nilai X-nya, mau nilai X di daerah 1, 2, atau 3. Di sini saya mengambil nilai X sama dengan 1. Bisa dilihat bahwa 1 ini adalah berada di daerah ketiga ya, daerah 3. Ya, 1 ini ada di sebelah kanannya negatif 2. Kita substitusikan X sama dengan 1 ke X tambah 2 dikalikan X tambah 5. Jadi kita substitusikan saja ke pemfaktoran yang sudah kita buat tadi. Sehingga kita peroleh nilainya adalah 18 atau hasilnya adalah bilangan positif. Nah, karena di sini hasilnya bilangan positif, kemudian tadi kita mengambil nilai X sama dengan 1, ini ada di daerah 3, maka di daerah 3 ini kita tandai menggunakan tanda positif. Kemudian bagaimana untuk daerah 1 dan 2? Nah, untuk daerah 1 dan 2 ini kita lihat ya, kita akan memberikan tandanya ini selang-seling. Jadi kalau misalkan di daerah 3 ini sudah positif, maka di daerah 2 ini negatif, di daerah 1 ini positif. Ya, dia selang-seling positif, negatif, seperti itu. Nah, jika sudah, untuk menentukan daerah penyelesaian, lihat tanda pertidaksamaan. Jadi kita lihat tanda pertidaksamanya di situ. Jika lebih dari, maka yang dipilih daerah positif. Namun jika kurang dari, maka yang dipilih daerah negatif. Nah, kita lihat tanda pertidaksamanya adalah lebih dari, ya. Karena di situ tanda pertidaksamanya lebih dari, maka daerah penyelesaian yang kita arsir nanti adalah yang bertanda positif. Ada 2 daerah yang bertanda positif. Nah, seperti itu, ya. Sehingga untuk himpunan penyelesaiannya bisa kita tulis di sini X sedemikian hingga X kurang dari negatif 5. Jadi untuk yang di sebelah kiri negatif 5 kita
gunakan X kurang dari negatif 5, atau untuk yang di sebelah kanan negatif 2 kita tulis X lebih dari negatif 2, seperti itu. Nah, ini selanjutnya tentukan himpunan penyelesaian dari X kuadrat dikurangi 13X ditambah 36 kurang dari sama dengan 0. Langkah-langkahnya sama seperti tadi. Ya, kita tulis seperti ini. Sama ya. Jangan lupa di sini mengubah tanda pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan terlebih dahulu untuk menentukan nilai X pembuat 0. Kita peroleh nilai X-nya sama dengan 4 dan X sama dengan 9. Kita pindahkan ke garis bilangan. Jangan lupa menggunakan lingkaran penuh karena tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan. Nah, kita tandai daerah 1, 2, dan 3. Di sini untuk uji nilai X-nya, saya mengambil X sama dengan 0, dia berada di daerah 1. Kita substitusikan seperti tadi, ke X kurang dari 4 dikalikan X kurangi 4 dikalikan X kurangi 9. Ternyata menghasilkan bilangan positif. Nah, karena menghasilkan bilangan positif, dan kita ambil tadi X sama dengan 0 ini di daerah 1, maka di daerah 1 ini kita tandai menggunakan tanda positif, seperti itu. Nah, setelah itu untuk daerah 2 dan daerah 3 ini kita menggunakan tanda positif negatifnya selang-seling. Karena daerah 1 sudah positif, daerah 2 menjadi negatif, daerah 3 menjadi positif. Nah, ini sama seperti tadi ya. Kita lihat, karena tanda pertidaksamaannya di situ kurang dari sama dengan, maka daerah penyelesaiannya adalah yang bertanda negatif. Ya, gimana? Nah, di daerah yang kedua. Sehingga untuk himpunan penyelesaiannya kita tulis X sedemikian hingga X lebih dari sama dengan 4 dan X kurang dari sama dengan 9. Ingat, membacanya dari tengah bukan dari pinggir, depan, atau belakang ya. Contoh selanjutnya, nah kita lihat cara menyelesaikannya sama seperti tadi ya. Nah, seperti tadi. Buat garis bilangannya, lihat tanda pertidaksamaannya. Kenapa di situ menggunakan lingkaran penuh? Nah, kita uji nilai X. Jadi nilai X yang kita ambil ini tidak harus di daerah 1, 2, atau 3 ya. Tidak harus patok, maksudnya tidak harus di daerah 1, terus tidak harus di daerah 2, terus boleh kita pindah-pindah ya. Nah, seperti itu. Kita lihat nanti bagaimana untuk daerah penyelesaiannya. Nah, karena dia menggunakan tanda pertidaksamaan lebih dari sama dengan, maka daerah penyelesaiannya adalah yang bertanda positif ya. Tuh, seperti itu. Bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaiannya? Ya, ternyata seperti itu ya. X kurang dari sama dengan 2, negatif 2, atau X lebih dari sama dengan 3/2. Nah, ini contoh yang terakhir. Untuk pertidaksamaan kuadrat satu variabel, bentuknya sedikit berbeda ya. Negatif X kuadrat ditambah 8X kurangi 15 lebih dari 0. Saran saya, biasanya kalian ini kan kesulitan ketika harus memfaktorkan, di mana di situ koefisien dari X kuadratnya negatif. Nah, kita bisa mengubah X kuadratnya itu menjadi positif dengan cara masing-masing bilangan yang ada di situ kita kalikan dengan negatif 1. Ya, seperti itu. Jika kita kalikan dengan negatif 1, maka pertidaksamaannya menjadi X kuadrat dikurangi 8X ditambah 15 kurang dari 0. Tanda pertidaksamaan yang tadinya adalah lebih dari, di situ berubah menjadi kurang dari. Nah, sehingga nanti pemfaktorannya menggunakan tanda kurang dari ya, bukan lebih dari lagi. Nah, kita ubah dulu ke dalam bentuk persamaan seperti tadi. Kita peroleh nilai X-nya sama dengan 3 dan X sama dengan 5. Jika sudah, kita buat di garis bilangan ya, lingkarannya kosong. Kita uji nilai X seperti tadi, kita substitusikan, hasilnya adalah bilangan positif. Kemudian kita ambil nilai X-nya tadi di daerah 1, maka daerah 1 ini kita tandai dengan tanda positif. Nah, yang lainnya berarti negatif positif, selang-seling seperti itu. Kita lihat di sini
karena tanda pertidaksamaannya kurang dari. Kenapa kurang dari di sini? Jadi yang kita gunakan adalah tanda pertidaksamaan setelah pertidaksamaan asalnya atau soalnya itu diubah. Nah, tadi kan sudah kita lakukan pengubahan. Berarti yang kita gunakan adalah tanda pertidaksamaan yang baru, yaitu kurang dari. Daerah yang negatif yang kita pilih sebagai daerah penyelesaian. Maka dari itu di sini, nah himpunan penyelesaiannya adalah X lebih dari 3 dan X kurang dari 5. Nah, itulah contohnya ya. Selanjutnya bisa kalian cermati sendiri, ini ada penjelasan tambahan. Nah, di sini biasanya di dalam soal itu ada bentuk pertidaksamaan seperti ini, kemudian diminta untuk menggambarnya dalam satu garis bilangan. Nah, sama cara menggambarnya seperti itu. Nah, hanya saja di situ tanda panahnya menuju ke arah kanan semuanya. Kemudian untuk mencari daerah penyelesaiannya adalah kita pilih daerah yang kena tanda panah atau kena garis itu paling banyak, yaitu di sini. Nah, itu yang bertanda warna kuning. Bisa diringkas menjadi seperti itu, atau kita bisa menggunakan cara di sini. Nah, kita gambar sendiri-sendiri. Setelah itu kita tarik garis ya dari atas, di mana kita menariknya itu pada daerah yang sama-sama ada tanda warna kuningnya. Nah, di mana di situ ya ternyata. Nah, kita lihat di situ. Nah, berarti yang kita ambil adalah bilangan 7. 3-nya tidak kita ambil karena ya itu seperti itu ya. Karena memang di sebelah kirinya 7 itu kan tidak ada yang berwarna kuning. Nah, yang kita ambil yang sama-sama ada warna kuningnya. Setelah itu, nah itu adalah daerah penyelesaiannya. X lebih dari 7. Atau cara mudahnya adalah di situ sama-sama menggunakan tanda lebih dari. Karena sama-sama menggunakan tanda lebih dari, maka yang kita ambil adalah bilangan yang paling besar. Bilangan yang paling besar itu siapa di situ? 7. Berarti X lebih dari 7. Itu yang kita ambil sebagai daerah penyelesaian. Nah, yang kedua ini sama seperti tadi caranya. Ya, seperti itu kita ringkas. Nah, atau menggunakan cara yang kedua, sekali lagi yang kita ambil adalah daerah yang sama-sama kena arsiran atau kena tanda warna kuning di situ. Ya, berarti 2 yang kita ambil. Seperti itu. Nah, kalau ini ya cara mudah kita mengingat adalah karena di situ sama-sama menggunakan tanda kurang dari, maka bilangan yang kita pilih adalah bilangan yang paling kecil. Di situ siapa? 2. Berarti daerah penyelesaiannya adalah X kurang dari. Untuk 2. Contoh yang ketiga seperti ini bisa kita gunakan cara yang pertama. Nah, nanti yang diarsir adalah yang bagian tengah-tengah antara negatif 1 dan 4, atau menggunakan cara yang kedua sama seperti tadi ya, kita tarik garis di mana di situ ada 2 daerah yang sama-sama kena tanda warna kuning. Nah, jadi seperti itu ya. Itu 3 contoh yang sudah untuk penjelasan tambahan. Semoga semakin paham ya.